Apa yang saya ingat pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, ya, pada waktu itu sangat fenomenal, ya, sangat fenomenal bahwa ya orang kalau pindah apa namanya itu dari Islam pindah ke agama Kristen katanya ya di situ ya seolah-olah atau bahkan seakan-akan itu hanya karena Indomie, hanya karena makanan, hanya karena beras, Bapak Ibu Saudara. Di titik itu memang betul-betul saya membuat apa namanya ini senjata pada waktu itu, walaupun saya masih anak-anak, masih remaja, Bapak Saudara, itu betul-betul saya pergunakan untuk alat bahwa setiap orang yang percaya kepada agama Kristen pada waktu itu ya sanggahannya ataupun yang dibuat alat itu seolah-olah ya mendapat apa namanya Indomie, ya mendapat super mie ya pada waktu itu ya mendapat beras, Bapak Saudara. Itu Bapak Saudara. Dikarenakan pada waktu itu saya juga tidak melihat, ya belum melihat apa yang terjadi yang disampaikan itu, Bapak Saudara. Tetapi karena pelajaran demi pengajaran yang saya dapat, ya wa ta'na wa sami'na, ya wa ta'na wa sami'na. Yep. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Komentor Channel. Ini ada kesaksian lagi. Ngakunya sih dia berasal dari Muslim yang sangat membenci Kristen. Wala Oten ini benar-benar buat tuduhan koplak, yang seolah-olah Islam itu agama intoleransi. Oke, kita saksikan dulu cerita konyol dari Oten ini. Salam hormat, saya dari Jawa Tengah, ya. Saya dilahirkan 47-48 tahun yang lalu, ya. Seperti judul yang dibuat oleh kita sekalian ini. Dulu saya sangat membenci orang Kristen. Haleluya. Aduh. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena jujur saya dilahirkan dari latar belakang atau bahkan keluarga yang di daerah tersebut tidak ada orang Kristen sama sekali. Tidak ada orang yang percaya kepada Yesus sama sekali. Coba sebutkan nama daerahnya dong. Di titik itu, di masa kecil, di masa kanak-kanak saya, ya seperti yang dimau oleh orang tua saya atau bahkan simbah saya, ya. Saya ini, kenapa saya ini bisa membenci orang Kristen? Ya, karena saya dari kecil. Masih kecil kita udah jago berbohong. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Oh. Ya saya usia kurang lebih sekitar ya 6 tahun ya sebelum sholah. Salah ya ngomong. Lanjut. Ngomong apa sih Ten? Kok sebelum sholah? Maksudnya sholat atau sekolah ya? Sebelum sholah. Ya, saya ini sudah dimasukkan di salah satu pendidikan agama, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Ya, dari kecil saya sampai lulus ya SD saya masih ada di pendidikan agama, Bapak Saudara. Gak jelas bacotnya Ten. Pendidikan agama itu apa? Yang ada itu madrasah, TPA, pengajian atau majelis talim. Bahkan saya masih ingat betul bahwa saya diarahkan ya untuk belajar. Ada 2 fakt yang saya masih ingat, yaitu cara membaca. Ya, cara membaca yang benar, cara yang membaca yang indah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tapi bohong. Oten tua ini kadal, gak ngerti istilah pengajaran Al-Quran. Dia bilang cara membaca yang benar dan indah. Yang benar itu harusnya cara membaca berdasarkan tajwid, tahsin, lagam, dan kiroat. Yang kedua, cara dai, ya cara berkhotbah pada waktu itu, ya. Mungkin bohong, yang bener. Di situ saya nikmati Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, ya. Di saat melalui pelajaran demi pengajaran yang kami dapat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, di situ membuat saya semakin mengasihi. Ya, mengasihi, mencintai ajaran demi ajaran yang saya mendapat pengajaran itu, Bapak Saudara.
dan akhirnya melalui pertumbuhan dari kehidupan kami, ya, di dalam kehidupan di sekitar desa kami, Bapak Saudara, memang betul-betul tidak ada orang Kristen. Walaupun maaf kata di saat kami sekolah, Bapak Saudara, saya tahu ya ada agama namanya agama Kristen, saya tahu salah satunya ya. Tetapi saya wujudnya, ya bentuknya agama ataupun bentuknya wujudnya orang yang meyakini agama Kristen itu jujur saja, saya ini nggak tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Di saat saya pelajari dua fak itu, bahkan saya sangat menikmati, ya saya sangat menikmati dari pengajaran ataupun dari pelajaran, ya khususnya dai ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, pada tahun 80 berapa itu? 7, 88, 89, ya itu saya masih ingat betul. Ya di Indonesia ini ada pendai yang sangat kondang. Ya, apalagi itu salah satu yang saya gandrungi. Salah satu yang menjadi motivasi saya melalui dai-dainya, melalui ceramah-ceramahnya, ya, membakar pendengarnya, salah satu saya. Ya, membakar atau memberi semangat salah satunya saya pada waktu itu. Apa yang saya ingat pada waktu itu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ya, pada waktu itu sangat fenomenal, ya, sangat fenomenal bahwa ya orang kalau pindah dari Islam pindah ke agama Kristen katanya, ya di situ ya seolah-olah atau bahkan seakan-akan itu hanya karena Indomie, hanya karena makanan, hanya karena beras, Bapak Ibu Saudara. Di titik itu memang betul-betul saya membuat senjata pada waktu itu, walaupun saya masih anak-anak, masih remaja, Bapak Saudara, itu betul-betul saya pergunakan untuk alat bahwa setiap orang yang percaya kepada agama Kristen pada waktu itu, ya, sanggahannya ataupun yang dibuat alat itu seolah-olah ya mendapat Indomie, ya, mendapat super mie, ya, pada waktu itu, ya, mendapat beras, Bapak Saudara. Itu Bapak Saudara. Dikarenakan pada waktu itu saya juga tidak melihat, ya belum melihat apa yang terjadi yang disampaikan itu, Bapak Saudara. Tetapi karena pelajaran demi pengajaran yang saya dapat, ya, wa ta'na wa sami'na, ya, wa ta'na wa sami'na. Yep. Woi, kebalik kampret, yang benar itu samina wa atona. Saudara, ya mendengar, ya saya lakukan, ya saya nikmati, ya akhirnya apa yang terjadi Bapak Saudara? Yang terjadi di sekitar tahun 90-an, 89, 90-an Bapak Saudara. Itu membuat saya semakin bertumbuh keremajaan saya, Bapak Saudara. Dan di saat di tetangga desa ada perintisan gedung gereja, Bapak Saudara. Itu saya pada waktu itu sudah belajar, ya, saya rusui, saya musuhi dengan cara saya merusak properti yang ada di gedung gereja perintisan tersebut, Bapak Saudara. Itu ada 3 dusun yang saya rusak, masih ingat betul saya pada waktu itu, Bapak Saudara. Di saat saya melihat orang Kristen, rasanya saya benci, Bapak Saudara. Pembohong kamu itu. Di saat saya melihat orang Kristen yang ada di rumah-rumah, dia nyanyi-nyanyi, ya, memuji-memuji katanya, ya, menyembah-menyembah katanya, saya semakin benci, Bapak Ibu Saudara. Semakin benci. Karena apa, Bapak Saudara? Sekali lagi, saya merasa punya tanggung jawab besar untuk menjaga, ya, agama, ya, keluarga besar kami ini yang percaya salah satu agama yang saya yakini pada waktu itu. Tapi bohong. Di saat kami mengalami pertumbuhan, ya, tahun 90-an itu Bapak Ibu Saudara, ya, 91, 92, walaupun saya masih sekolah, Bapak Ibu Saudara, saya di luar sekolah, ya, sore gitu, saya sudah mencari-cari mana yang ada orang Kristen, begitu, ya. Saya kalau orangnya besar, ya saya ngelempe, kira-kira seperti itu, ya. Saya mencari-cari dan akhirnya saya temukan beberapa orang yang pergi ke gereja, orang Kristen katanya itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Saudara? Saya musuhi,
Saya lempari rumahnya Bapak Saudara. Pakai apa Bapak Saudara? Pakai batu dan juga pakai telepon kerbau yang masih basah Bapak Saudara. Inilah saya Bapak Saudara pada waktu itu. Ini semua ini adalah tipuan-tipuan iblis. Ini adalah semua berita hoax. Tuh, si Ucup Manuk Bulu, eyangnya pengepul Murtadong aja bilang, ini semua tipuan iblis, ini semua berita hoax. Setelah kami menginjak SMP, kami juga di keyakinan saya yang dulu, bahkan masuk naik di SMA kelas 1, saya juga juga di keyakinan agama saya yang dulu Pak Saudara. Dan di saat saya menginjak SLPA itu Bapak Saudara, ya, saya merasakan ada SMP kelas 3 ya, mau naik SMA, bahkan SMA itu Bapak Saudara, saya rasanya itu saya punya tanggung jawab yang besar, itu yang saya rasakan pada waktu itu, agar supaya di saat kami pakai strategi pemikiran saya Bapak Ibu Saudara, ya, agar supaya agama Kristen tidak bisa masuk di daerah saya Bapak Saudara. Dan apa yang saya lakukan Bapak Saudara? Yang saya lakukan, saya musuhi orang Kristen. Ya, saya musuhi orang Kristen, saya kalah, saya salahi Bapak Saudara. Ya, orang Kristen. Salah satunya dia memelihara apa itu? Saya curi, saya ambil Bapak Saudara. Saya ambil. Ya. Karena apa? Agar supaya orang Kristen tersebut tidak kasan di situ. Agar supaya orang Kristen itu tidak nyaman di situ, dan akhirnya tinggalkan di daerah di mana saya ada Bapak Saudara. Selalu diceritakan sebuah kebohongan besar. Nah, Udin Blukusuntur aja bilang, ini kebohongan besar, keterlaluan framing keji yang dibuat Oten tua ini. Cerita ini bisa membuat orang Kristen semakin tersesat, lain hal dengan Islam mendengar cerita ini malah bikin ngakak. Tetapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Ternyata orang Kristen tersebut tidak taraf saya. Ya. Orang Kristen itu walaupun saya benci, walaupun saya musuhi, walaupun saya lempari dengan telepon kerbau yang basah dengan batu Bapak Saudara, tidak menangkap saya, tidak melaporkan saya ini kepada polisi Bapak Saudara. Dan di saat saya juga merusak gereja Bapak Saudara, gedung gereja walaupun ada yang perintisan, ada yang di rumah-rumah Bapak Saudara, saya ambili, saya curi nih ini properti seperti pintu, seperti jendela, kursi-kursi Bapak Saudara. Saya fitnah, bahkan saya ambil, bahkan saya bakar untuk bakar telo Bapak Saudara kalau pada waktu itu Bapak Saudara. Itulah yang terjadi Bapak Saudara. Singkat cerita Bapak Saudara, di usia saya yang menginjak 20-an Bapak Saudara, hati saya ini menjadi gelisah sendiri. Hati saya ini menjadi tanda tanya Pak Saudara. Kalau perilaku saya seperti ini, bahkan saya masuk usia seperti itu Pak Saudara, perilaku kami ini malah semakin buruk. Semakin buruk Pak Saudara. Karena saya lakukan, ya, di saat saya sudah berani kerusui, saya sudah berani mencuri barangnya orang Kristen itu, yang saya benci itu Bapak Saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kumpul dengan teman-teman yang ada di jalan-jalan Bapak Saudara. Ya, setiap hari saya kumpulnya di jalan-jalan. Akhirnya bahkan tidak kumpul saja, saya tidur di pertelon-pertelon Bapak Saudara. Bahkan saya nikmati dengan minuman keras Bapak Saudara. Bahkan saya katakan di channel ini Bapak Saudara, sampai saya ini berbuat dosa itu tidak hanya dosa kecil, dosa menengah, bahkan dosa perzinahan saya alami Bapak Saudara. Saya lakukan Bapak Saudara. Namanya gila dan bego, saudara-saudara. Saya lakukan, tetapi di saat saya di jalanan, saya rasakan saya ini lakukan seperti frustasi begitu Bapak Saudara. Seperti saya ini mengalami sudah mentok Bapak Saudara. Masa saya latar belakang dari kecil tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan 6 tahun, ya tambah 3, 9 tahun, tambah SMA kelas 1, 10 tahun saya ada di lingkungan ya pendidikan agama yang saya yakini pada waktu itu Bapak Saudara. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya memusuhi orang Kristen. Saya benci dengan orang Kristen. Oleh karena saya dari pengajaran dari dai-dai, dari ceramah-ceramah yang menurut saya itu benar Bapak Saudara. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Dia terus berbicara bohong.
dia sampaikan ke dalam pikiranmu. Hadu Oten ini, ngomong sampai berapi-api, menjelek-jelekan ajaran Islam, dia buat seolah-olah Islam itu agama yang salah, sampai-sampai dia ngaku hidup di jalanan, dan melakukan semua dosa. Emang ini tabiat orang kafir yang selalu dengki terhadap Islam. Tetapi alangkah saya ini terkejutnya Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu, ya, itu membuat saya shock Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di situ dikatakan istri itu bisa diibaratkan seperti ladang, ya, bisa digarap kapan saja semaunya laki-laki. Ya, itu yang membuat shock saya Bapak Ibu. Oke, stop dulu Ten. Bacotannya, maksudnya dalam surat Al-Baqarah ayat 223 ya. Nih artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Islam asli gak ada masalah dengan ayat ini. Kecuali ya oten misionaris, yang doyat memutarbalikan ayat Al-Quran. Oke, kita jelaskan sedikit saja. Ayat ini memaparkan tentang hubungan intim antara suami dan istri. Pemaparan ini menjadi indah dari sisi stilistika karena menggunakan metafora dalam menjelaskan sesuatu bagi kalangan tertentu, yang dalam hal ini ialah mereka yang telah berkeluarga. Jadi gak vulgar kayak kita Bible Oten. Jika anak kecil baca aja jadi ngaceng. Ulama tafsir Sidik Hasan Han Al-Konuji dalam kitab tafsirnya, Fathul Bayan fi Maqasid Al-Quran, menjelaskan ladang atau hats tidak mengacu kepada apapun kecuali pada kemaluan perempuan. Sebab, itu adalah tempat untuk menanam benih yang dalam hal ini adalah anak, jadi salahnya di mana? Dan yang kedua, saya juga temukan, ya, bahkan, ya, kita beragama ini bisa menikah, bisa punya istri lebih daripada satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya, Bapak Saudara. Di titik itu, Bapak Saudara, hati kecil saya tidak bisa terima, Bapak Saudara. Stop Ten, kita jelaskan dulu biar gak botol kayak kamu. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sebelum Al-Quran diturunkan, tidak ada batas atas untuk dan banyak laki-laki poligami memiliki puluhan istri, beberapa bahkan ratusan. Islam menempatkan batas atas 4 istri. Islam memberikan izin orang untuk menikah 3 atau 4 perempuan 2, hanya dengan syarat bahwa ia berurusan adil dengan mereka. Oleh karena itu poligami bukan aturan tapi pengecualian. Banyak orang berada di bawah kesalahpahaman, bahwa itu adalah wajib bagi seorang muslim untuk memiliki lebih dari 1 istri. Jadi intinya lebih baik 1 istri ya Ten. Nah di ajaran Kristen ini ada pernikahan koplak, yang membolehkan menikah sesama jenis, nikah dengan binatang. Yang lebih biadab lagi pernikahan inces atau pernikahan sedarah. Karena apa, Bapak Saudara? Karena dari latar belakang yang melahirkan saya ini, bapak saya ini istrinya 1, Bapak Saudara. Ya, bule-bule saya, saudara bapak ini ada 7, Bapak Saudara. Ya, tidak ada yang punya istri 2, 3, 4, nggak ada. Istrinya 1, Bapak Saudara. Bahkan simbah saya juga istrinya 1. Dan saya lihat hidupnya sangat-sangat harmonis, Bapak Saudara. Hidupnya sangat-sangat mencerminkan orang yang beragama begitu Bapak Saudara. Tetapi di saat saya baca ada ayat-ayat sedemikian rupa itu membuat saya ini jujur saja saya menjadi ragu Bapak Saudara. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah orang lain tahu dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Gimana itu dokter? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Iman saya ini menjadi goyah, Bapak Saudara. Ya, gelap. Dan akhirnya saya putuskan, Bapak Saudara. Saya putuskan di usia yang ke-22, akhir masuk ke-23, Bapak Saudara.
saya putuskan, saya tinggalkan agama saya yang dulu, Pak Syarif. Saya tinggalkan agama Islam pada waktu itu, Pak Syarif. Gue pikirin itu. Ya, itulah kesaksian dari seorang Oten Somplak. Terserah pemirsa ya, mau percaya atau enggak dengan cerita kesaksiannya. Anggap saja ini jadi sebuah pengetahuan dan sekaligus hiburan lawak-lawak. Sampai jumpa di kesaksian koplak lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.